dulu proyektornya. Oh, ini ya. Hmm. Hah? Iya ya. Hmm. Materi yang saya angkat di Pekerti, ruang lingkup. Kemarin kan mungkin ada yang kurang kan? Nah, nanti kita bahas kembali. Oh, ini untuk pelatihan saya. Ya. Ini kita dapat beberapa materi dari pelatihan kita ini. Nah, termasuk saya baru tahu ternyata dari pelatihan nih. Oke, bisa? Saya mulai ya, Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, baik ya. Hari ini saya mau minta bantuan kepada teman-teman. Saya mau sebagai peserta Pekerti ya, sebagai peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional dari Universitas Bengkulu ya. Jadi dalam rangka untuk hari ini adalah pelaksanaan real teaching untuk penyelesaian daripada pelatihan saya dalam kegiatan Pekerti di tahun 2026 ini. Ya, insya Allah dalam pelaksanaan real teaching ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah dasar kesehatan lingkungan dengan subtema pembahasan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Oke, silahkan dilihat teman-teman semua, adik-adik sekalian. Saya panggil adik-adik saja ya, atau teman-teman ya, karena kita sebaya ya. Oke, ini riwayat hidup saya. Nama saya Rasmin Nurjading, SKM MKes. Untuk adik-adik bisa memanggil saya dengan nama Rasmin ya. Baik itu memanggil saya Kak Rasmin, Ban Rasmin, Pak Rasmin boleh ya. Kemudian untuk nama saya ini adalah full ya. Full nama pribadi, bukan tak ada nama campuran dari keluarga ya atau identitas family. Kemudian saya lahir di Manjangloe. Manjangloe ini di wilayah Sulawesi Selatan, daerah tepatnya di daerah kabupaten di Makassar sana atau Kabupaten Jeneponto. Kemudian saya berhome base di Prodi Kesehatan Lingkungan Universitas Ibnu Sina. Kemudian riwayat pendidikan saya S1 di Universitas Indonesia ya, Timur. Ya, jadi Universitas Indonesia Timur. Kalau biasanya Universitas Indonesia itu ada di daerah Jawa, kalau ini Universitas Indonesia Timur ada di daerah Makassar. Kemudian untuk program S2 saya itu selesai di program Pasca Sarjana S2 Universitas Ibnu Sina, Indonesia Timur dengan kampus yang sama. Kemudian untuk adik-adik yang mungkin mau berkomunikasi lebih lanjut, ada 2 alat komunikasi yang saya lampirkan di sini, baik itu melalui nomor handphone atau melalui WA.
kemudian juga melalui email ya. Boleh berkomunikasi melalui email. Baik itu berkaitan dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini atau berkaitan dengan pembahasan lainnya yang berkaitan dengan materi-materi kesehatan lingkungan. Kemudian untuk pelaksanaan real teaching pada pagi hari ini itu terbagi atas beberapa sesi di mana total pertemuan kita itu sekitar 100 menit ya. Di mana pendahuluan ini atau absensi itu sekitar 10 menit, kemudian penjelasan materi sekitar 60 menit, kemudian diskusi akan kita laksanakan sekitar 25 menit, kemudian penutup sekitar 5 menit. Jadi totalnya sekitar 100 menit. Ya. Kemudian di pendahuluan ini kita juga termasuk dalam sesi perkenalan ya. Dan tadi saya sudah sampaikan memperkenalkan diri saya berkaitan dengan apa yang saya lakukan pada pagi hari ini. Oke. Kemudian untuk capaian pembelajaran ya, sebelum capaian pembelajaran itu ya, mahasiswa mampu menguraikan definisi kesehatan lingkungan menurut para ahli dan organisasi kesehatan dunia atau WHO, serta memahami hubungan timbal balik antara lingkungan dan kesehatan lingkungan. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi aspek ruang lingkup ya kesehatan lingkungan serta merinci 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan berdasarkan ketetapan WHO serta berkaitan dengan ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut undang-undang ya. Kemudian poin yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis permasalahan kesehatan lingkungan di wilayah perkotaan, pedesaan serta daerah industri ya secara kritis dan serta merancang solusi kelanjutan. Apakah bisa jelas? Jelas ya. Oke. Sebelum kita masuk ke mata kuliah kita terkait dengan dasar kesehatan lingkungan ya. Saya mau tahu dulu berkaitan dengan pemahaman teman-teman terkait daripada apa itu dasar kesehatan lingkungan. Sedangkan kalau kita mau lihat dasar kesehatan lingkungan itu terbagi ada 2 poin antara kesehatan sendiri dengan lingkungan. Sekarang saya mau tahu dulu penjabaran teman-teman atau adik-adik sekalian berkaitan dengan apa sih itu sebenarnya kesehatan, apa sih itu lingkungan. Nah, silahkan boleh ini sebagai untuk pretest kita pada pagi hari ini pertemuan pagi ini silahkan di barcode. Kemudian dijawab berdasarkan pertanyaan yang ada di dalamnya. Apa yang Anda pahami tentang apa itu kesehatan, kemudian apa itu lingkungan. Silahkan dijawab sambil saya akan mempresensi teman-teman untuk kehadirannya pada pagi ini. Pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, sudah di barcode? Oke, saya mencoba untuk mempresensi teman-teman, kehadirannya teman-teman. Fajar Jumaria, oke hadir. Megawati, izin ya. Oke. Nadiatul Salsabila, oke. Iman Al-Munawar, Imam, belum hadir ya. Oke, saya alpakan dulu ya. Muhammad Valentino Susanto, oke. Hadir. Fandi Rostu Daryanto, oke hadir. Nadine Eria Ivana, oke hadir. Siti Amina, oke. Raisa Auliati Jelita, oke. Para Asani, oke. Afif Ardiansyah, ada Afif, oh, belum hadir. Yolanda Lestari Hutauruk, hadir. Dinda Dwi Pramita,
Hadir. Epa Rasmi Larastari. Oke, hadir. Aisyah Ramadhani. Belum hadir ya. Oke. Rural Muhammad Farasi. Oke, hadir. Andika Purba. Oke, belum hadir. Saya lupakan dulu. Mutiara Aini. Oke, hadir. Afif Ardiansyah izinnya. Oke. Pak Niko hadir. Niko. Ini saya nggak sebutkan namanya tadi ya. Oke, siapa lagi? Oke ya. Cukup. Kita masuk ke materinya. Oke, sudah di barcode. Oke. Sekarang saya mau tahu secara langsung, apa sih definisi sehat menurut teman-teman? Ada yang bisa memberikan saya argumen? Ya, silahkan Pandi. Kalau menurut dari pendapat saya Pak, pengertian dari kesehatan itu dia dalam bentuk itu berupa keadaan sosial sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial seseorang secara utuh. Itu tidak hanya dari sekedar kondisi yang kata itu bebas dari penyakit, yang termasuk itu cacat ataupun kelemahan fisik dan lain-lainnya Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Apa itu sehat? Ada mungkin yang berpendapat, oh sehat itu Pak tidak terjangkit penyakit. Boleh. Oh sehat itu Pak tidak dalam kondisi sakit. Boleh. Sekarang kalau sehat itu menurut secara pandangan umum, teman-teman apa itu sehat sebenarnya? Tidak sakit Pak. Ya tidak sakit. Ya. Jadi sehat itu adalah suatu kondisi fisik, mental dan sosial ya yang terbebas dari penyakit, kecacatan sehingga dia mampu untuk hidup secara produktif. Oke, next ya. Kita lihat berdasarkan dari pengertian kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Ya, jadi ini berdasarkan undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan bahwa seseorang itu dikategorikan sehat bila dia keadaan secara fisiknya, ya, mentalnya, kemudian spiritualnya itu tidak bermasalah, ya, tidak memiliki kekurangan dalam artian untuk memungkinkan dia berhidup secara bersosial, ya. Kemudian dia juga di samping hidup secara bersosial atau berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, dia juga mampu untuk hidup secara produktif atau menghasilkan finansial. Oke, kemudian menurut WHO sendiri, menurut WHO, sehat itu atau kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, bukan sekedar terbebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan. Ya, jadi kalau kita lihat, ada nggak perbedaan dari dua definisi ini berdasarkan undang-undang dengan WHO? Ada nggak? Ini kan sudah dilihat nih. Nah, apa perbedaannya? Coba. Silakan, apa pendapatnya? Ada yang bisa berpendapat? Rasmi? Nadine? Kira-kira apa perbedaannya? Tadi kan sudah disampaikan, oh kalau undang-undang itu orientasinya dia mampu bersosialisasi, mampu berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
kemudian dia produktif, menghasilkan finansial, menghasilkan uang, itu dikategorikan sehat. Kemudian menurut WHO ada juga pandangannya, ya. Sehat itu tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat atau kelemahan. Nah, sekarang apa yang bisa Anda tarik di sini? Kesimpulan dari dua definisi ini. Ada yang bisa memberikan saya asumsi atau ada yang bisa berpendapat? Ayo. Oh, kalau berdasarkan dari penjabaran WHO itu, dia mengatakan bahwa keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Bukan sekedar terbebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan. Artinya, walaupun dia dalam kondisi misalkan produktif, ya kan, mampu bersosialisasi, tapi kalau dia dalam kondisi ada bibit penyakit, ya, atau dalam kondisi demam, itu dikategorikan sakit, tidak sehat. Kalau berdasarkan regulasi kita itu masih ada kemungkinan-kemungkinannya, masih ada bandingnya. Dalam artian dia mengatakan secara fisiknya bagus, mentalnya bagus, spiritualnya bagus. Tetapi di sini yang memungkinkan orang untuk hidup secara produktif. Berarti kalau dia produktif, ya, dia mampu bersosialisasi, dia mampu menghasilkan uang, kemungkinan dia masih dikategorikan sebagai orang yang sehat. Ya, contoh berkaitan dengan orang yang cacat, ya. Nah, cacat misalkan ada kekurangan di anggota tubuhnya, misalkan satu jari, ya kan? Kalau dari regulasi kita ini, itu kalau dia sepanjang produktif bisa menghasilkan uang, mampu untuk bekerja, itu dikategorikan sehat, ya. Nah, karena fisik aja, bukan kesempurnaan. Kalau WHO mengatakan itu tidak sehat karena tidak sempurna, iya kan? Nah, tidak lengkap, ya, tidak sempurna dari segi fisiknya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian apa itu lingkungan? Ya, lingkungan juga, ya silahkan. Pastikan waktunya. Ya, oke, ada lagi? Ada lagi yang berpendapat yang lain? Yang cowok, belum nih. Selain Pandi. Lingkungan itu apa sih sebenarnya? Kalau saya mengatakan, oh lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, boleh nggak? Boleh, Pak. Ya. Oh lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi daripada makhluk hidup. Oke, itu dalam konsep kesehatan. Ya kan? Oke, next ini. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan dan kesehatannya. Kemudian berdasarkan daripada definisi lingkungan ini ada yang dikemukakan oleh Hendrik L. Bloom. Kemudian ada juga dikemukakan oleh WHO. Kemudian ada juga dari undang-undang. Undang-undang ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke, coba saya mau tahu dulu, silahkan coba Eva, Rasmi dibaca menurut Hendrik L. Bloom. Menurut Hendrik L. Bloom, lingkungan merupakan salah satu determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Oke, coba lanjutkan siapa? Ya, Rural. Silahkan, apa menurut WHO? WHO, lingkungan mencakup semua faktor fisik, kimia, dan biologis di luar tubuh manusia yang mempengaruhi kesehatan. Oke, yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam sendiri, kelangsungan berkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Oke, jelas ya.
Jadi banyak definisi yang berkaitan dengan lingkungan. Baik itu yang menjabarkan secara langsung apa itu lingkungan, atau yang menyampaikan berkaitan dengan indikator yang dikategorikan sebagai lingkungan. Jadi lingkungan kita bisa ambil secara umum bahwa lingkungan itu adalah keadaan atau segala yang ada di sekitar kita yang dapat mempengaruhi perkembangan dari makhluk hidup. Ya, baik itu berkaitan dengan misalkan menurut WHO itu berkaitan dengan faktor fisik, kimia maupun secara biologi. Kemudian ada juga penambahan, mungkin juga berkaitan dengan lingkungan sosial. Ya. Oke, next. Kita masuk berkaitan dengan kesehatan lingkungan, ya. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung ketercapaian kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Ya. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014. Tadi kan ada undang-undang. Nah, sekarang berdasarkan penjabaran menurut pemerintah, peraturan pemerintah. Menurut peraturan pemerintah, kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Ya kan? Tadi kalau dari WHO mencantumkan itu berkaitan dengan aspek fisik, kimia dengan biologi. Kemudian ternyata berdasarkan dari regulasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara kita, ada penambahan yang berkaitan dengan lingkungan sosial. Ya, oke, berkaitan dengan lingkungan itu seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Ini lingkungan hutan, ya. Kemudian ini ada lingkungan yang ada di daerah pesisir, biota laut, ya, air. Kemudian ini lingkungan apa ini? Ya, berawa, ya. Nah, jadi banyak yang berkaitan dengan lingkungan. Inilah yang akan kita kaji berkaitan daripada ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kemudian next, tujuan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Di mana dalam tujuan ini seperti mencegah penyakit berbasis lingkungan. Seperti apa? Diare, ISPA, DBD. Ya. Kemudian menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat. Seperti Oke. Ya, jadi berkaitan jaminan ketersediaan lingkungan yang sehat. Kenapa? Karena dengan lingkungan yang buruk akan menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan makhluk hidup di dalamnya. Apalagi kalau berkaitan dengan lingkungan ini berkaitan dengan ada air, ya, faktor fisik, ada faktor biologi, ada faktor kimia, ya kan? Kalau air ini faktor apa kira-kira? Ya. Dia faktor apa? Nah, faktor fisik, ya, dalam indikator fisik, ya. Udara apa? Fisik. Sanitasi apa? Fisik. Ya. Kalau berkaitan dengan kimianya, biologinya, itu berkaitan dengan yang terkandung di dalamnya pencemarannya. Ya, kalau kimia itu lebih spesifik terhadap yang terlarut atau yang berada dalam lingkungan tersebut. Ya. Kemudian mengendalikan faktor risiko lingkungan seperti pencemaran, limbah dan vektor.
Oke, vektor. Apa itu vektor? Ini semacam buat alat jangkitnya gitu lah Pak. Contohnya itu seperti serangga dan sejenisnya, pitung, bakteri. Oke, ada lagi yang lain? Apa itu vektor? Kata si Fandi, oh vektor itu semacam pembawa penyakit Pak. Ya, pembawa penyakit seperti kutu, kecoa, ya. Kemudian apa lagi tadi? Bakteri, atau hewan peliharaan, itu vektor. Ya. Oh, vektor itu adalah media perantara penyebaran penyakit, Pak. Oh, seperti apa? Tikus, kecoa, apalagi? Nyamuk, ya kan? Kucing, ya kan? Itu media perantara, itu vektor semua namanya. Ya. Kemudian meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, bagaimana untuk contoh perilaku hidup bersih dan sehat ini? Contoh adalah perilaku cuci tangan. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem. Di mana untuk menjaga keseimbangan ekosistem ini atau keseimbangan antara manusia dengan lingkungan, bagaimana lingkungan tetap bisa menjamin daripada kesehatan manusia, maka dibutuhkan namanya keseimbangan. Ya, jadi sentral keseimbangan itu di mana titiknya kira-kira? Apakah di lingkungan atau di manusianya? Manusianya. Kalau manusianya yang tidak bisa menyeimbangkan, memodifikasi, pasti akan rusak lingkungan. Akan rusak ekosistem. Kenapa? Karena sentral daripada untuk penyeimbang itu adalah titiknya sebenarnya di makhluk hidupnya. Ya. Lingkungan itu cuma ngikut saja. Ya. Dia sudah jalan sesuai dengan prosedurnya. Ya, sudah ada tahapan-tahapannya. Baik atau buruk itu berkaitan dengan perilaku manusia. Oke. Nih. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ini ya. Oke. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan yang akan kita bahas di sini ada dua ya. Yaitu menurut WHO ya, yang terdiri dari 17 cakupan atau 17 orientasi ketetapan, kemudian ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut undang-undang. Ya. Oke, next. Ini kalau dilihat dari gambarnya kelihatan nggak? Ini ruang lingkup daripada kesehatan lingkungan menurut WHO. Bisa kelihatan gambarnya? Kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa ini yang nomor 1? Oh, ini kayaknya penyaringan air Pak, berkaitan dengan air. Oh, ini berkaitan dengan limbah Pak, ya kan? Ini berkaitan dengan sampah Pak, ini berkaitan dengan vektor Pak, ya kan? Ini dia. Oke, bisa dibantu Nadine untuk dibacakan apa-apa saja ruang lingkupnya daripada kesehatan lingkungan menurut WHO. Lingkup menurut WHO, yang pertama ada penyediaan air minum, kedua pengolahan air buangan dan pengendalian pencemaran, ketiga pembuangan sampah padat, keempat pengendalian vektor, 5 pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstreta manusia, yang keenam ada higienis makanan termasuk higienis susu, yang ketujuh ada pengendalian pencemaran udara, ke-8 pengendalian radiasi, 9 kesehatan kerja, 10 pengendalian kemiskinan, 11 perumahan dan pemukiman, 12 aspek catering dan transportasi udara,
13. Perencanaan daerah dan perkotaan. 14. Pencegahan kecelakaan. 15. Rekreasi umum dan pariwisata. 16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk. 17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Oke, dari 17 yang disampaikan oleh Nadine tadi, kira-kira ada nggak yang bisa menjabarkan kepada saya apa maksudnya ini yang 17 ini? Kaitannya apa-apa saja. Contoh, penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih itu yang seperti apa? Kemudian pencemaran daerah perkotaan, yang perencanaan daerah dan perkotaan yang seperti apa maksud dari WHO ini? Ada nggak dari 17 ini ada yang bisa menjabarkan ke saya? Yang seperti apa maksudnya? Nah, penyediaan air, pengelolaan air buangan, dan pengendalian pencemaran. Ada? Contoh nih, saya ambil. Penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih berdasarkan menurut BHI ini, kalau air itu berkaitan dengan beberapa parameter untuk kualitas air. Ya, untuk air minum bisa digunakan itu harus mencakup beberapa parameter. Ya, parameter yang dimaksudkan di sini adalah parameter fisik, biologi dengan parameter kimia. Kemudian parameter fisik, biologi dan kimia yang seperti apa itu? Ya, supaya dia bisa digunakan sebagai air minum, bisa digunakan sebagai air mandi, bisa digunakan sebagai air untuk mencuci, bisa digunakan untuk air menyiram tanaman. Iya kan? Apakah air minum dengan air yang digunakan untuk menyiram tanaman itu sama? Beda. Ya. Perbedaannya dari mana? Kira-kira berdasarkan kualitas airnya. Oke, kualitas air menurut siapa namanya? Fajar. Fajar mengatakan berbeda, Pak. Indikatornya air minum dengan air menyiram tanaman itu berbeda berkaitan dengan kualitas airnya. Kalau kualitas air itu menurut pemahaman si Fajar itu harus memiliki 3 indikator. Yang pertama adalah terbebas dari gangguan fisik. Ya, gangguan fisik itu yang seperti apa kira-kira? Yang nampak secara fisik? Kotor. Epa, ada enggak? Yang fisik itu yang seperti apa kira-kira? Coba angkat tangan. Siapa? Angkat tangan. Oke. Berbau. Apalagi? Keruh. Apalagi? Dia terbebas dari endapan lumpur ataupun lumut. Tidak ada endapan lumpurnya. Yang cewek, apa kira-kira yang parameter fisik? Kang air nih. Ini adalah hal yang paling umum di teman-teman. Kalau air minum itu indikatornya apa kira-kira? Yang cewek, ada enggak? Kan tadi disampaikan, parameter fisik itu yang pertama adalah kekeruhannya, Pak. Ya kan? Yang kedua adalah warnanya, Pak. Ya kan? Yang ketiga itu adalah baunya, Pak. Iya kan? Itu yang bisa diambil. Misalkan, air bersih itu, air minum itu harus terbebas dari kekeruhannya. Dia jernih, tidak ada partikel-partikel yang tercampur di dalamnya, ya, kecuali mineral air yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian berkaitan dengan baunya, tidak berbau untuk diminum. Jangan sampai baunya menyengat. Artinya kenapa berbau? Berbau berarti ada indikasi kualitas air itu tercemar. Kemudian berkaitan dengan misalkan parameter biologi. Itu kan tidak bisa dikaji itu. Tetapi bisa diuji melalui uji lab. Parameter biologi yang seperti apa? Terbebas dari kandungan bakteri jahat. Menurut Fajar, bakteri jahat yang seperti apa? Bakteri E. coli, ya. Kemudian
parasit-parasit yang ada di dalam air yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Terbebas dari lumut, terbebas dari koliform, ya, dan lain sebagainya. Kemudian parameter kimia yang seperti apa? Oh, terbebas dari kandungan kadmium, terbebas dari kandungan timbal, terbebas dari kandungan deterjen atau pestisida atau zat kimia. Kemudian terbebas dari merkuri dan lain sebagainya. Itu yang berkaitan dengan air minum. Kemudian untuk berkaitan dengan air penggunaan untuk menyiram tanaman. Apakah sama indikatornya? Kata Pak Jar tadi, beda Pak. Kalau untuk menyiram tanaman itu mungkin untuk berkaitan daripada secara fisik itu tidak terlalu diperuntukkan. Tidak ada masalah indikatornya. Kemudian berkaitan dengan biologinya juga mungkin tidak ada masalah Pak. Ya. Walaupun pada dasarnya itu pasti memiliki dampak negatif terhadap tumbuhan. Kemudian bagaimana kalau untuk air mandi sendiri? Apakah perlu ada parameter ini dilengkapi? Perlu. Ya. Bisa saja ada parasit berkaitan dengan faktor biologinya, ada patogen-patogen yang dapat menyebabkan orang gatal-gatal, iritasi kulit, gangguan kesehatan lainnya. Ya, oke, itu berkaitan dengan penyediaan air. Kemudian kalau ini kan ada 17. Ada nggak yang bisa menjabarkan ke saya contoh yang lain? Pencegahan kecelakaan. Kemudian apalagi nih? Pengendalian pencemaran udara. Iya kan? Jadi orientasi ruang lingkup kesehatan lingkungan itu menurut WHO itu bagian dari pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara ini berkaitan dengan apa? Oh, pengendalian terkait daripada nilai ambang batas daripada udara itu sendiri. Berkaitan misalkan dengan faktor fisiknya, ya kan? Oh, debu-debu yang berterbangan, bagaimana supaya itu bisa tidak melebihi dari nilai ambang batas. Apa yang bisa disebabkan? Kalau misalkan partikulatnya tinggi, melebihi nilai ambang batas atau ada partikulat yang lebih terhirup oleh manusia akan menyebabkan kesakitan. Kemudian berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara yang berkaitan dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya atau yang bisa terakumulasi di dalam udara seperti apa itu kira-kira? Karbon monoksida. Iya kan? Di mana karbon monoksida itu didapatkan dari asap kendaraan, pembakaran tidak sempurna dari kendaraan. Ya, kalau itu terakumulasi di udara itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Atau misalkan ternyata nih contoh kalau di ruang terbuka mungkin tidak signifikan kelihatannya. Tapi kalau coba Anda membakar sesuatu kemudian masuk dalam ruangan tidak ada sirkulasi udara, tidak ada pembuangan udara, kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, keracunan. Masih mending kalau muntah-muntah, mual. Kalau pingsan, kemudian pingsan tidak ada yang nolong, ya ketemu dengan nenek moyangnya. Iya kan? Nah, oke. Jadi ini indikator. Oke, ini contoh berkaitan dengan ada video yang saya tampilkan berkaitan dari contoh pelaksanaan ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, kayak Bagas nih. Mau tahu tipsnya? Yuk ikuti keseharian Bagas. Jam berapa mulai tadi? Harus membiasakan diri Jam untuk berapa mulai berperilaku tadi? lebih bersih Hitung dan aja sehat. sekitar 100 menit. Kalau sisa 30 menit, kompetisi Minum air saja. putih yang cukup dan berolahraga secara rutin. Gak perlu yang berat-berat, yang penting berkeringat. Nutrisi kita juga harus terjaga dengan makan makanan seimbang supaya kita selalu punya energi dalam beraktivitas. Nah, Pak Arno, Bagas berangkat dulu ya. Hati-hati ya guys, jangan lupa pakai maskernya.
Nah, Sanitasi juga wajib diperhatikan. Harus selalu dalam keadaan bersih, apalagi di tempat umum. Terima kasih ya Pak. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan juga ya, biar kuman dan bakterinya hilang. Perilaku-perilaku tadi wajib kita terapkan di mana saja, di rumah, sekolah, ataupun tempat umum. Lelah sekali hari ini. Oh iya, yang terakhir istirahat yang cukup ya, supaya keesokan harinya jiwa dan raga kita fit lagi dalam memulai hari. Ingat selalu perilaku hidup bersih dan sehat ini ya. Bagi sudah dua. nah, perhatikan nih. Ya kan? Oke. Oke, next ya. Jadi ada siraman rohani juga tadi ya. Nah. Ya. Jadi ini berdasarkan dari video yang tadi, kira-kira yang mana yang masuk tadi ya? Yang disampaikan edukasi videonya berdasarkan 17 ini. Untuk kesehatan manusia atau makhluk hidup. Salah satu nomor 11 yang termasuk Pak. Perumahan. Mencakupi rumah sama lingkungan sekolahnya. Oke, berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekitar atau perumahan. Yang mana lagi? Nomor 3, pembuangan sampah padat. Ya. Apalagi? Kira-kira? Seharusnya nomor 16 juga termasuk Pak. Tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah itu. Oke. Antisipasi terkait daripada penyakit-penyakit menular. Oke, ada lagi? 6. Hygiene makanan dan termasuk hygiene susu. Sanitasi berkaitan dengan makanan. Iya kan? Apalagi? Banyak nih yang berkaitan dengan video ini. 17, tindakan pencegahan. Ya. Oke, apalagi? Kira-kira? Ada nggak masuk berkaitan dengan pengendalian radiasi? Jadi tidak ada. Tidak ada. Tapi pengendalian untuk pencegahan penyakit? Ada. Ya, penggunaan masker dengan cuci tangan. Pengendalian kebisingan ada nggak? Tidak ada. Tetapi cakupan dari video ini sudah mewakili beberapa yang termasuk dalam ruang lingkup WHO. Silahkan teman-teman atau adik-adik, cari yang seperti apa ini yang dimaksudkan oleh WHO. Atau ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini? Tidak ada? Oke, kita next ya. Ini lagi nih. Ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8. Sama enggak dengan WHO? Kurang lebih sama. Ya. Jadi orientasinya sama. Karena kenapa rujukan umumnya berkaitan dengan kesehatan lingkungan itu adalah dunia. Ya, WHO. WHO ini mencakup memang sudah semua berkaitan dengan indikator penyehatan manusia. Bagaimana untuk menjamin kesehatan dari manusia. Ya, jelas kan? Oke, next. Atau ada yang bisa membacakan dulu sebelum dilanjutkan? Ya, silahkan dibaca nih. Ruang lingkup menurut undang-undang itu yang apa-apa saja, kan tadi ada 17 tuh. Sudah yakin? Oke. Nggak apa-apa. Belum, masih agak lumayan panjang. Palingan 5-4 slide lagi lah. Intinya sekitar 100 menit. Lewatkanlah 120. 1 jam lagi ya 60 menit. Oke.
Ya, sama diskusi itu. Iya kan? Oke. 12 Pak. Bukan nanti jam 11. Ya nggak apa-apa. Tidak aman itu. Oke ya. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk berkaitan dengan ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Berkaitan dengan ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8. Ya. Jadi menurut undang-undang ini, kalau tadi kita sudah membahas ruang lingkup kesehatan lingkungan itu terdiri dari 17 ya menurut WHO, pada undang-undang kita atau regulasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mengatakan bahwa untuk ruang lingkup kesehatan lingkungan itu terdiri dari 8 item. Ya. Kemudian berkaitan dari 8 ini kira-kira sama nggak dengan ketetapan yang ditetapkan WHO tadi? Sama ya? Atau ada perbedaan? Nah, apa perbedaannya kira-kira? Salah satu contoh tadi itu ada perhitungnya di bagian sanitasi yang mana di WHO itu lebih lengkap penjelasannya, dan juga di WHO itu juga ada termasuk tentang pencegahan terhadap wabah dan perlindungan terhadap epidemik dan lain-lainnya itu juga ada, sementara di yang undang-undang ini tidak termasuk. Sama tadi ada juga membahas tentang keselamatan kerja Pak, atau kesehatan kerja, sementara itu juga nggak ada terhitung atau termasuk juga Pak di bawah untuk kesehatan ini. Oke, terima kasih. Masih banyak juga ya. Oke, terima kasih Pandi. Jadi berkaitan daripada perbedaan antara ruang lingkup menurut WHO dengan undang-undang itu secara spesifik mungkin ada perbedaan, tetapi berdasarkan penjabaran secara umum itu sebenarnya sudah mencakup, ya. Nah, karena kenapa berkaitan dengan pengamanan kebisingan. Kebisingan ini berkaitan dengan lingkungan kerja, ya kan? Pengamanan radiasi berkaitan dengan lingkungan atau sanitasi lingkungan, ya. Pengamanan limbah gas, limbah cair dan sebagainya, ya. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan video yang berkaitan dengan ruang lingkup ini. Ah, ini diambil dari teman kalian sendiri nih, mahasiswa juga nih. Oke, silahkan disimak. Kemudian kira-kira apa yang maksud dan tujuan yang berkaitan dengan ruang lingkup kesehatan lingkungan yang dijabarkan oleh kawan kalian ini, ya. Ini kira-kira berdasarkan pengamatan teman-teman, ini kan apa ini? Limbah rumah tangga Pak, plastik, sampah-sampah. Oke, air di selokan. Berarti indikasi pencemaran Lingkungan. air, Oh iya, ya. Kemudian ada juga apa di sini? Berkaitan dengan sampah. Kira-kira
Apakah hanya di sini saja batasannya? Atau muaranya kemana? Tadi kalau nggak salah, iya, antara sungai atau Oke, berarti muaranya itu adalah ke sungai. Sungai ke laut. Sebelum muaranya ke sungai, ke laut, itu ada indikator yang diberikan dari proses ini. Dampak terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Satu. Yang kedua, berkaitan juga dengan pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar itu. Ya, oke, next. Silahkan disimak kembali. Nah, ini di rumah siapa ini? Dekat rumah siapa ini kira-kira? Hah? Nah, rumah siapa kira-kira? Ada nggak yang sesuai dengan lokasi ini? Rumahnya? Nggak ada? Atau ada? Oke ya. Ya, jadi ini berkaitan dengan di lingkungan pesisir pantai ya, daerah tambak dan sebagainya. Ini masih ada, nih, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bukan hanya berkaitan dengan pencemaran air. Oke, ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih berkaitan dengan video yang tadi. Apa yang bisa diambil dari yang ditonton tadi? Ya. Apa makna yang tersimpan dalam video tadi kira-kira? Berkaitan dengan apa kira-kira yang tadi yang Anda tonton? tentang pencemaran limbah rumah tangga, Pak. Tentang pencemaran limbah rumah tangga. Berkaitan dengan pencemaran air, berkaitan dengan limbah, iya kan? Berkaitan dengan vektor, berkaitan dengan keadaan yang bisa menyebabkan wabah, iya kan? Banyak indikatornya. Kemudian ada pesannya di akhirnya, ya. Apa pesannya kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Bang, dengar, Pak. Oke, pesannya itu tadi mengatakan bahwa bagaimana limbah yang ada di rumah tangga itu dikelola dengan baik,
sebelum dibuang ke lingkungan. Ya. Makanya suaranya kecil tapi saya alhamdulillah masih mendengar. Ya. Kemudian next berkaitan dengan sasaran kesehatan lingkungan. Nah, sasaran kesehatan lingkungan itu tempat umum, ya, seperti atau ada yang bisa baca? Nah, silahkan. Sasaran kesehatan lingkungan yang pertama itu di tempat umum. Tempat umum ada hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenisnya. Kedua, lingkungan pemukiman, yaitu rumah tinggal, asrama, atau yang sejenis. Lingkungan kerja, perkantoran, kawasan industri yang sejenis, angkutan umum, kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. 5. Lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat yang bersifat khusus. Oke, terima kasih. Ya, jadi sasaran kesehatan lingkungan ini ada tempat umum, pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum, dan lainnya. Masih ada nggak yang tidak disasar oleh kesehatan lingkungan? Semuanya, semua sektor, baik itu di sektor informal maupun di sektor non-formal. Kenapa kira-kira seperti itu? Ada nggak yang bisa memberikan saya alasan? Kenapa harus dikaji semua? Kalau tidak perlu dikaji, apa yang bisa yang akan terjadi? Apa sih dampaknya kalau ini tidak dilaksanakan? Tidak ada ruang lingkup kesehatan lingkungan, tidak ada penyihatan lingkungan, apa yang akan terjadi kira-kira? Tanaman tersebut jadi mudah terkena wabah penyakit ya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Bencana. Ada lagi? Kalau tidak ada pelaksanaan ruang lingkup atau pelaksanaan kajian lingkungan, tadi sudah disampaikan, kesehatan lingkungan itu adalah apa? Masih ada yang ingat apa itu kesehatan lingkungan? Hubungan timbal balik antara lingkungan dengan makhluk hidup atau manusia untuk menjamin kesehatan dari manusia atau menjamin keberlangsungan dari makhluk hidup. Kalau lingkungan tidak diperhatikan, ya, tidak dijaga, bisa enggak terjamin kesehatan kita? Bisa enggak makhluk hidup hidup dengan layak? Tidak. Apa yang terjadi kalau tidak dikaji? Akan ada wabah, ada kesakitan, iya kan? Banyak indikasi yang tidak memenuhi untuk jaminan kesejahteraan dari makhluk hidup. Coba kalau tidak ada, kita hanya buang sampah saja, buang limbah sembarang saja. Kira-kira apa dampaknya? Berdampak kepada kesehatan manusia, berdampak kepada makhluk hidup lainnya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Iya kan? Bisa enggak? Contoh di air, ya, karena ini berkaitan dengan ruang lingkup, ya, baik itu menurut WHO maupun undang-undang. Kajian terkait dengan penyihatan air. Kalau airnya kurang bersih atau tidak bersih, ya, atau terkontaminasi, bisa enggak hidup ikan? Tidak. Tidak. Kemungkinannya kecil. Ya. Kalaupun ada yang hidup, kemudian ikan itu terkontaminasi dengan zat kimia, zat-zat beracun, maka akan berdampak ke manusia. Berdampak kepada orang di luar ekosistemnya. Iya kan? Kenapa? Bermutasi, Pak. Nah, mungkin saja ikannya tidak ada masalah. Contoh berkaitan dengan Sungai, danau. gangguan kualitas air, ya, kerang,
ya. Kerang Yang hijau itu biasanya. kerang hijau atau kerang yang kerang-kerangan lah, siput-siputan, ya. Di mana kerang ini atau makhluk ini ada beberapa yang mampu mentoksik zat-zat beracun di dalam dirinya. Khususnya untuk kerang, karena dia itu untuk mencari makanan, memenuhi kebutuhannya itu memfilter air. Jadi kira-kira kalau air yang sudah terkontaminasi dengan merkuri, logam berat, kadmium, kalau kerangnya mati tidak ada masalah, ya kan? Berarti tidak akan berdampak ke yang lain. Stagnan di situ. Tapi kalau kerangnya mampu untuk beradaptasi, mampu menyimpan dalam dirinya, dikonsumsi sama si Fajar, dikonsumsi sama Pandi, dikonsumsi sama Rasmi, apa yang kira-kira akan terjadi? Berdampak kepada kesehatan manusia. Iya kan? Kenapa? Karena berkaitan daripada pencemaran hal kecil, ya, pencemaran air. Makanya lingkungan, kesehatan lingkungan itu perlu mengkaji terkait daripada sub-sub yang berkaitan dengan bagaimana lingkungan itu tetap adaptif untuk menjamin kesehatan daripada makhluk hidup atau manusia. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, next ya. Nah, ini. Oh, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Sekarang kalau kita berbicara tentang, kan sudah paham nih terkait dengan ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO, menurut undang-undang, kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan yang timbul. Kalau menurut teman-teman masalah kesehatan lingkungan di Indonesia apa-apa saja? Yang terakhir kali viral itu deforestasi, Pak. Penggundulan hutan yang menyebabkan banjir. Penggundulan hutan, oke. Besar-besaran. Oke, berarti berkaitan dengan hutan ya. Ada lagi, kira-kira masalah lingkungan di Indonesia. Limbah industri juga, Pak. Pengelolaan limbah. Ada lagi. Kira-kira apa-apa saja yang berkaitan dengan masalah kesehatan lingkungan di Indonesia? Terutama di Batam, TPA di Bungur itu sudah mau penuh. Oke, berkaitan dengan sampah, ya kan? Apalagi? Ayo. Angkutannya sih, Pak, terutama, Pak. Angkutan lorinya itu di Batam juga ugal. Oke, itu untuk prosesnya. Sarana transportasi untuk mendukung pengelolaan sampah. Oke, ada lagi? Apa masalah yang spesifik secara umum ya di Indonesia? Sampah. Apalagi? Sampah, limbah juga, Pak. Limbah. Apalagi? Air. Oke, nih ya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan air bersih. Iya ya? Ini masih jadi masalah, masih jadi polemik. Apakah seluruh orang Indonesia sudah mendapatkan air bersih, akses air bersih? Belum. Padahal berkaitan dengan ruang lingkup kesehatan lingkungan, baik menurut WHO maupun undang-undang, ada namanya kebutuhan berkaitan air bersih. Tadi sudah kita jabarkan, air bersih itu berkaitan dengan faktor apa saja indikatornya? Fisik, biologi, kimia. Oke, saya mau tanya dulu Nadine. Yang fisik itu yang seperti apa tadi? Nih. Apa yang fisik, Nadine? Oke, atau lihat dulu videonya ya. Ada lagi video nih yang Bapak lampirkan dalam berkaitan air bersih nih.
membuat kondisi Nah, coba tengok nih. selain ditambah berlaut, ribuan ikan ditemukan mati di Sungai Cilengsi. Lihat kondisi Sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Buruknya kondisi Sungai Cilengsi dikhawatirkan bakal berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi. Sebab air aliran Sungai Cilengsi juga mengalir ke arah Kali Cikeas dan Kali Bekasi. Rumah dua warna ya. Dinas Lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Kalau sudah tidak bisa diawasi, sudah tidak bisa dibina, maka kita untuk pabriknya dan pidanakan pelaku. Terjadi yang masih menyesatkan. Jadi selama saya di sini saya belum pernah melihat ada yang dipidanakan. Kata bagiannya ya ini minimal ada efek jerah. Kalau memang itu ada, sampaikan masyarakat. Sebelumnya, di Bogor. Oke. Ya. Ini tengok di terakhir tadi. Ada aktivitas apa di sini? Penjaringan Pak. Apa Ya. mencari makan. Oke. Ya, ini sudah mengakumulasi daripada video ini, ya. Jadi pencemaran yang berkaitan dengan air. Sumbernya dari mana? Industri Pak. Pabrik. Industri. Pembuangan limbahnya masih berantakan. Ya kan? Berdasarkan informasi yang di video ini, pencemaran air sungai ini bersumber dari pabrik, limbah pabrik. Baik itu limbah pabrik sebenarnya sudah terakumulasi. Ada dari pabrik, ada dari industri, dari rumah tangga, ada dari lingkungan sekitar. Ya, jadi dia akumulasi sebenarnya. Tapi yang paling signifikan di sini yang diterka oleh masyarakat itu berkaitan dengan limbah yang ada dari pabrik, industri. Ya. Ya. Nah, berkaitan dengan gambar tadi atau video tadi, oh itu sangat mempengaruhi. Ada lagi tadi dari gambar itu apa yang terjadi terhadap air sungai itu untuk ekosistem biota hidup lainnya. Hah? Banyak ikan mati. Iya kan? Kalau dia mampu ditoksik oleh tubuh ikan, diserap oleh tubuh ikan, kira-kira ikannya tidak bisa dikonsumsi. Tapi yang di akhir video tadi ada aktivitas. Itu yang berbahaya. Iya kan? Makanya peran daripada air ini sangat sentral untuk kebutuhan menjamin kesehatan daripada manusia. Di samping digunakan untuk aktivitas harian oleh manusia, juga berdasarkan kebutuhan makhluk yang ada di dalam ekosistem air. Kemudian berkaitan daripada rentetan ketika ekosistem air ini yang makhluk yang ada di dalam air ini juga bermasalah, pasti feedbacknya akan berdampak kepada manusia. Kembali ke manusia. Iya kan? Tadi gara-gara lumpur yang tadi atau pencemaran tadi menyebabkan air sungai menghitam, ya kan? Kemudian menyebabkan ikan-ikan pada mati. Ada juga yang masih hidup, ya. Itu yang tidak bisa mendetoks, ya, menyaring daripada pencemaran. Tapi kalau ada ikan yang bisa mengakumulasi, mampu untuk menyimpan, menyerap dan tidak ada masalah. Kemudian terjadi tadi ada penjaringan, penangkapan, otomatis untuk dikonsumsi oleh warga, dikonsumsi oleh manusia. Kira-kira apa dampaknya terhadap manusia? Paling mudah itu keracunan Pak. Paling mudah kata si Pandi,
itu keracunan, ya. Intinya akan ada gangguan kesehatan. Ya, kalau contoh kasus berkaitan dengan air, ya, yang terakumulasi dengan bahan-bahan kimia. Ada yang pernah dengar kasus Minamata? Ya Pak, Di mana? Jepang. Kampungnya siapa tuh? Jumaria, Fajar. Nah, kampung Fajar tuh, ya. Nah, kasus Minamata di Jepang, kampung si Fajar, ya. Di mana kasus Minamata di Jepang itu adalah pembuangan limbah industri, ya kan? Atau yang terakumulasi dengan kandungan merkuri, dibuang ke sungai. Di sungai mengalir ke laut. Kemudian dari laut itu bergabung, kemudian terabsorpsi atau masuk ke makhluk ekosistem, makhluk-makhluk yang ada di ekosistem laut. Ikan-ikan diserap oleh ikan, iya kan? Kemudian ikan tersebut ditangkap oleh nelayan, manusia. Setelah ditangkap dikonsumsi oleh manusia. Dampaknya adalah kanker, gangguan kesehatan. Itulah kasus di Minamata, Jepang, kampungnya si Fajar. Banyak yang keracunan, ya, banyak yang ganggu kecacatan, ya, yang pasca ibu-ibu yang mengkonsumsi pada saat mengkonsumsi karena dia dalam kondisi hamil. Kemudian banyak yang Alzheimer, gangguan saraf, ya kan? Banyak yang terjadi gangguan kulit, kanker dan lain sebagainya. Banyak indikasinya. Ya, itu adalah salah satu contoh berkaitan daripada kontaminan air dengan zat kimia. Oke, next. Selanjutnya itu adalah berkaitan dengan apa nih? Pembuangan kotoran tinja. Masih berlaku enggak ini kira-kira? Kalau di Batam ada enggak nih? Sudah tak ada lagi ya. Ya, dari akumulasi Kota Batam mungkin ya adalah sekitar 2 atau sampai 5% ya. Nah, untuk membuang tinjanya itu di sembarang tempat. Ya kan? Tapi di daerah-daerah terpencil, ya, dalam artian daerah pedesaan, pelosok, itu masih banyak ini. Kalau enggak di belakang rumahnya, berarti di semak-semak, ya kan? Kalau bukan di semak-semak, di apa nih? Sungai. Ini sungai ya. Nah, ini semak-semak juga nih. Lihat nggak kira-kira apa ini? Bagaimana kronologinya nih? Itu airnya bercicer ya Pak. Coba kronologinya seperti apa ini? Coba angkat tangan dulu. Siapa? Ica, boleh, silakan. Oke. Oh, ternyata ini berkaitan dengan sanitasi atau pembuangan tinja. Oh, dilakukan di semak-semak, ya. Semak-semak, kemudian ada juga yang membuang di sungai, ya kan? Apakah hanya peruntukannya untuk membuang hajat saja? Tidak. Ternyata sungai ini diperuntukkan untuk aktivitas masyarakat. Bukan mungkin ini hanya berorientasi untuk mencuci. Tapi bisa saja ini juga digunakan untuk mandi. Untuk aktivitas rumah tangga. Ya. Seperti untuk air minum. Seperti untuk air masak. Iya kan? Kalau berkaitan dengan ini, di lingkungan pedalaman atau daerah-daerah tertentu itu langsung ambil, rebus. Iya kan? Skalanya ya. Masih mending ada juga yang notabene-nya mereka mandi di kali. Ya, mandi di tempat ini. Indikasinya apa? Penyakit kulit, gatal-gatal, bisa saja ketika terminum terjadi diare,
iya kan? Dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia misalkan tidak membuang kotorannya di daerah sungai, dia mungkin buang di daerah semak-semak, ternyata ketika pada saat hujan Atau banjir, ya. atau banjir, kata si Pandi, alirannya ke sungai. Tetap masuk juga. Ya, makanya itulah pentingnya pembuangan kotoran atau tinja ini di apa? Ditanam Pak biasa Pak kalau di perumahan atau Pak. Diamankan, diproteksi. Iya kan? Betul lah, kan semacam Tidak itu. melakukan pembuangan tinja di sembarang Sembarangan, tempat. Iya kan? Bukan ditanam Dibuatkan itu. dalam bentuk Ada septic ya, tank. septic tank maksudnya. Iya kan? Ya. Kemudian pembuatan WC-nya atau septic tank-nya itu terhindar dari sumber mata air. Ya, atau yang dapat mengkontaminasi sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Iya kan? Contoh kasusnya. Ya, ini yang paling banyak nih yang jadi polemik. Misalkan di daerah-daerah perumahan, pembuangan kotoran tinja. Tidak dibuang di sembarang tempat. Ada klosetnya, ada septic tanknya. Cuman biasanya ada beberapa perumahan ukuran 3x6, ini 6, ini 6, ya. Panjangnya 12 meter, ya kan? Lebarnya 6 meter. Itu tipe 36 biasanya. Kemudian atau dalam ruangan ini, contoh. Untuk septic tanknya ditaruh di sini. Oke. Masih dalam kawasan rumah seharusnya. Oke, di dalam kawasan rumah lah ya. Tapi di luar tempat tinggal kita. Nah, Di tempat di halaman sekitar. di halamannya, oke. Cuma yang jadi persoalan dengan lokasi yang terbatas, rata-rata di perumahan, ini jaraknya di sini adalah septic tank, ya kan? Untuk jarak kan 12 meter nih, biasanya tidak mencukupi. Biasanya untuk sumber mata airnya itu berdekatan dengan septic tank. Tidak lebih dari 10 meter. Ya kan? Kalau dia ada perencanaan tata kota tadi itu jelas. Tapi kan biasanya tidak ya semaunya. Orang yang misalkan rumah saya kok saya mau taruh di mana pun tidak masalah. Septic tanknya ditaruh di depan. Ini. Kemudian ini adalah sumber mata airnya. Kemudian tetangga di sebelahnya karena hanya dibatasi oleh dinding, sumber mata airnya di depan. Kemudian septic tanknya ada di belakang. Ya kan? Kira-kira apa yang terjadi? Merembes, terkontaminasi. Ini di sini septic tanknya di depan. Ya kan? Mata airnya di sini. Yang di tetangga itu di depan. Jaraknya tidak cukup 10 meter, hanya 5 meter. Ada perembesan air tinja. Apakah hanya perembesan air tinja saja? Tidak, berkaitan dengan pencemaran air. Berkaitan dengan pencemaran air berdasarkan parameter biologi. Kontaminasinya apa? Bakteri E. coli. Iya kan? Jarak hanya 5 meter. Di sini mungkin airnya. Itu makanya pentingnya untuk perencanaan di tata perumahan. Kalau semuanya di septic tank ditempatkan di belakang, wajib semua di belakang. Jangan ada yang terpisah-pisah. Dengan kasus contoh yang kita buat seperti ini. Oh, septic tank di belakang, iya kan? Sumber mata air di depan. Ternyata tetangga dia menempatkan di belakang. Jaraknya padahal sudah tidak cukup 10 meter, terjadi perembesan. Ya, makanya perlu ada pengamanan yang berkaitan dengan pembuangan kotoran tinja. Pak, tapi besok kalau perumahan di Batam kan terutama di Batam ya bukan Indonesia, itu kan mereka ada macam perumahan Pak, tapi kemungkinan besar kalau yang kapling ataupun yang rumah liar atau yang sejenisnya itu kemungkinan besar ini bisa dampak gitu kan yang perpecahan kayak Pak bilang tadi yang
di belakang, di depan. Tapi beberapa perumahan itu dari developer sendiri udah menentukan posisi-posisi itu yang kemungkinan besar bisa jadi ya nggak ada sangkut paut gitu. Kalaupun mungkin ada ya tipis gitu kemungkinan besarnya. Kayak semacam dulu Bapak bilang dari pencemaran kena ke air konsumsi kita lah gitu. Seharusnya aman kan? Tapi Oke, itu kalau perencanaannya matang, ya ya kan? Cuma persoalannya itu untuk perencanaan developer biasanya kan septic tanknya di depan kan. Nah, kemudian di sini adalah sumber mata airnya. Ya. Kemudian kalau mungkin di pasca pembangunan awal tidak ada masalah. Tapi pasca renovasi kadang-kadang kan ya itu bahaya. Ya. sudah berubah orientasinya. Pemecahannya ya, tapi kena. Oh, yang awalnya di depan karena mungkin dia sudah tidak menggunakan air bor, ya. Dia merasa saya sudah menggunakan PDAM, dia buatlah. Ya udahlah karena ini septic tanknya di depan, tak mungkin lagi di depan. Taruhlah di belakang. Kontaminasi dengan sumber mata air yang di dekat. Makanya orientasi itu kalau misalnya berkaitan dengan perumahan itu untuk septic tanknya tersentral. Apa maksudnya? Jadi contoh nih, ini rumah 1, 2, 3, ini jalanan. Ini tidak ada septic tank di sini dalam rumah ini. Tapi untuk septic tanknya di luar daripada areal ini. Dibuat satu tempat tersendiri untuk sentral pembuangan tinja. Pembuangan limbah. Ya, jadi misalkan ini adalah rumah nih. Dibuatlah satu tempat septic tank di agak jauh dari perumahan masyarakat. Jadi semua perpipaan pembuangannya ke satu tempat. Berefek di apartemen gitu Pak. Soalnya kalau di rumah kan susah Pak. Ya, makanya saya bilang kalau perencanaannya mau tersistem, tepat. Nah, cuma kan yang jadi persoalan sekarang masih sendiri-sendiri. Nah, makanya dibilang, saya sampaikan tadi berkaitan dengan perencanaan. Seperti apartemen yang seperti disampaikan oleh Pandi. Itu tersentral. Nah, itu yang bagus. Jadi ketahuan, oh ini kalau ada air di sini, tidak boleh karena berdekatan dengan sumber mata air. Mampu untuk dideteksi kaitannya dengan pencemaran air. Mampu untuk dideteksi terkaitan daripada pencemaran yang akan terjadi dari pelaksanaan tersebut. Ya? Oke. Perlu nggak kita buka videonya? Nah, ini. Ya, jadi setiap Oke. Ya, silakan. Nah, ini. Oke, ya. Ini intinya teman-teman sudah paham. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan pemukiman. Ini pembahasan kita dari tadi ini. Berkaitan dengan tata kelola perumahan, perencanaan perumahan. Kalau misalkan seperti ini mungkin septic tanknya tak tahu ini di mana. Ini sumber mata airnya. Kalau mungkin di Batam tidak ada masalah karena untuk sumber air itu berdasarkan dari perpipaan atau PDAM. Tidak diwajibkan atau dilarang menggunakan sumur bor. Tidak ada masalah untuk kontaminan airnya. Berarti orientasi kontaminan kita hanya bersumber dari satu titik, induk. Ya. Kemudian berkaitan dengan kesehatan pemukiman. Apakah hanya berkaitan dengan pencemaran air? Tidak. Banyak indikasinya. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, ya. Berkaitan dengan perkembangbiakan vektor. Banyak indikasinya. Di mana orientasi daripada pemukiman ini dapat mempengaruhi derajat kesehatan daripada masyarakat. Oke, next. Ini yang disampaikan juga sama Pandini. Oh, terkait dengan pembuangan sampah. Ya. Bagaimana untuk mengantisipasi pembuangan sampah ini? Bagaimana supaya bisa tidak menumpuk seperti ini? Tidak terjadi timbulan baru. Kalau di perumahan seharusnya dibikinkan TPA sementara Pak, sebelum diangkut. Oke,
harusnya setiap perumahan ada tempat pembuangan sementara. Tidak. Apakah itu solusi untuk mengurangi pembuangan sampah? Tidak. Tapi kalau untuk sembarangan iya, cuman kalau untuk keseluruhan pembuangan sampah tidak. Oke, ya. Orientasi kita bagaimana mengurangi timbulan daripada sampah atau peningkatan dari sampah. Ya, kalau misalkan di tahun sebelumnya itu sekitar 35 ton sampai 50 ton, di 2025 ini itu meningkat dari 35 ton sampai 70 ton. Ya, ya, makanya perlu kita tindakan yang lebih lanjut untuk mengelola sampah ini supaya timbulan yang ada di lingkungan sekitar kita itu tidak semakin meningkat, tetapi bagaimana sampah-sampah ini bisa ditekan peningkatannya atau semakin berkurang. Bagaimana caranya? Mungkin yang pertama adalah berkaitan dengan pelaksanaan 3R, ya. Recycle, reuse dengan Reduce, mengurangi. mengurangi. Ya, yang pertama adalah mengurangi atau pemanfaatan yang dapat menjadi sampah. Kemudian menggunakan kembali, ya, menggunakan kembali produk-produk yang masih bisa digunakan. Contoh, ini kebanyakan nih, yang paling banyak itu adalah sampah organik, ya. Kemudian selanjutnya adalah anorganik. Kalau organik itu mungkin cepat terurai di lingkungan, tetapi tetap memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap kesehatan. Kenapa? Karena dengan adanya timbulan sampah ini baik organik maupun non-organik itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Kenapa? Karena dia adalah sebagai tempat perkembangbiakan vektor. Iya kan? Kemudian bagaimana solusinya? Menggunakan kembali misalkan berkaitan dengan abiotik tadi. Bagaimana supaya tidak timbul peningkatan sampah? Oh, sampah-sampah limbah rumah tangga organik ini sebelum dibuang diolah sajalah. Olahannya dalam bentuk apa? Dibuat dalam bentuk komposter. Ya. Jadi kalau misalkan yang biasanya dalam seminggu mungkin Anda membuang sampah sampai 10 kilo, dengan pelaksanaan composting ini atau komposter ini kemungkinan 1 kilo pun tidak cukup. Karena kenapa? Diolah di lingkungan rumah. Iya kan? Supaya tidak terjadi timbulan sampah ini. Kemudian penggunaan sampah-sampah yang non-organik. Ya. Misalkan penggunaan plastik. Kalau Anda berbelanja, kalau boleh, ya, pada saat Anda pergi berbelanja tak usah menggunakan kantong plastik, bawa tempat sendiri dari rumah. Ya, atau menggunakan bahan-bahan packingan yang bisa digunakan beberapa kali, ya. Atau kalau memang tidak bisa, ya, tidak ada tempatnya, ya udahlah menggunakan plastik. Tapi bagaimana caranya plastik itu kalau bisa digunakan, dimanfaatkan kembali. Ya, oke, next. Untuk videonya nanti saja, nanti silahkan teman-teman lihat berdasar dari materi yang akan di-share nantinya. Ini berkaitan dengan vektor, ya. Oke, saya ada sedikit karena ini yang paling banyak orang tidak perhatikan berkaitan dengan penyebaran penyakit yang berorientasi dari vektor. Vektor itu apa-apa saja? Banyak macamnya. Intinya vektor itu adalah hewan perantara pembawa penyakit. Oke, satu kali lagi untuk videonya nih.
Nah, bisa dilihat? Nah, kan? Nah, ini yang berkaitan dengan faktor pembawa penyakit. Kira-kira kalau yang tadi itu masuk ke dalam tubuh, apa yang terjadi? Udah. Ya kan? Gangguan kesehatan. Masih mending kalau tidak langsung keluar, ya. Langsung dia muntaber, ya. Muntah-muntah, diare, ya. Kemudian peradangan lambung. Dan biasanya contoh yang tadi berkaitan dengan lalat ya, itu adalah bibit atau telur lalat ya, belatung ya. Ya, telur lalat. Ketika terkonsumsi itu ada juga yang bisa mati. Ya, mati di dalam tubuh kita. Ada juga yang bisa hidup. Walaupun ada zat asam dalam lambung kita. Tidak Pak, palingan mati karena kata si Jumaria kan, si Pajar. Mati tuh Pak kalau masuk di perut saya. Saya punya ada asam di dalam lambung saya yang bisa mentoksik itu, membunuh itu. Ya, tapi ada juga indikasi lain di mana telur-telur tersebut itu menetas. Kemudian bagaimana untuk prosesnya? Keluar melalui feses. Dia tetap akan keluar melalui saluran pembuangan. Keluarnya melalui feses. Kalau keluar melalui feses masih aman, tapi kalau dia tinggal, nah itulah yang berkaitan dengan gangguan kesehatan. Oke? Next. Nah, berkaitan dengan makanan dan minuman. Nah, ya. Jadi kalau kita berkaitan dengan pengelolaan masalah di Indonesia ini masih jadi problem ya. Nah, berkaitan dengan makanan dan minuman ini, indikasinya kalau ini tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kejadian gizi buruk. Gizi buruk, ya, atau berkurangnya sistem imun dalam tubuh. Kalau orang tidak tercukupi asupan nutrisinya, sehat tidak? Tidak. Kuat tidak? Tidak. Kalau tidak tercukupi, apa yang terjadi kira-kira? Lemas. Katanya si Pajar mati, belum mati Pajar. Cuma lemas. Dan kemungkinan akan gampang terseram penyakit. Mudah terseram penyakit. Iya kan? Oke. Kemudian terakhir silahkan adik-adik sekalian. Ini diisi kembali. Bisa melalui barcode, bisa juga melalui link yang sudah disiapkan. Silahkan teman-teman sampaikan hasil ya pemahaman teman-teman berdasarkan dari penjabaran yang sudah kita laksanakan. Supaya saya paham, ya, tak apa-apa. Ya, karena kenapa saya mau tahu sejauh mana Anda memahami yang berkaitan dengan sebelum kita melakukan perkuliahan dengan sesudah perkuliahan. Oke. Kemudian terima kasih. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada? Atau saya yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih berkaitan dengan dukungan teman-teman untuk mendukung kesuksesan pelatihan pekerti yang saya laksanakan di Universitas Bengkulu pada tahun 2026 ini.
Adapun kekurangan berkaitan daripada materi atau yang belum dipahami, boleh dipertanyakan nanti melalui kontak yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ya, baik itu melalui WA maupun melalui email, ya. Silahkan dikirimkan atau bisa komunikasi langsung dengan saya berkaitan dengan pemaparan saya. Dan saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dilanjutkan dengan Ibu Sumi, konfirmasi dek bahwa sudah selesai. Oh, ada lagi nih, proyek lanjutan. Ada kawan yang mau minta kalian. Jam berapa kira-kira kalian bisa? Siapa satu lagi? Oke lah. Berarti sibuk juga ya, nanti saya komunikasi dengan beliau. Tak tahu. Oke, nanti saya coba ya. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik. Iya, kumpulkan tugasnya. Mana tugasnya? Ini ya.